Anda masih menyaksikan Kompas yang Saudara. Perayaan Idul Adha 1442 Hijriah di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta hari ini berbeda dengan Idul Fitri pada bulan Mei lalu yang masih menggelar sholat Id berjamaah. Kali ini sholat Id ditiadakan karena melonjaknya kasus corona. Dari visual yang kami dapatkan dari salah seorang pasien yang dirawat di Wisma Atlet menunjukkan para pasien beraktivitas seperti biasa di Hari Raya Idul Adha. Tingkat keterisian Wisma Atlet yang masih tinggi membuat sholat Idul Adha berjamaah ditiadakan. Sholat bersama-sama bagi para tenaga kesehatan dan pasien pun tidak dilakukan untuk menghindari kerumunan. Hingga Selasa siang ini jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 5.430 orang. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Yasir Nene Amah dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Yasir, di tengah tingginya lonjakan kasus COVID-19, lalu bagaimana suasana perayaan Idul Adha di Rumah Sakit Wisma Atlet? Dan bagaimana pelaksanaan sholat baik bagi para pasien maupun tenaga kesehatan yang dilakukan secara aman? Seperti yang tadi Anda sampaikan, Harjuno, pada informasi berita sebelumnya bahwa memang di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sendiri tidak menyelenggarakan sholat Idul Adha secara bersama-sama. Tadi kami tanyakan alasannya kepada Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang menyatakan bahwa alasan dari tidak dilaksanakannya sholat Idul Adha secara bersama-sama baik untuk tenaga kesehatan maupun untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini karena mematuhi anjuran dari pemerintah atau himbauan dari pemerintah untuk tidak menimbulkan kerumunan sehingga tidak dilakukan sholat secara berjamaah. Kemudian juga tingkat keterisian ataupun kapasitas dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat Idul Fitri yang lalu. Karena kalau kita lihat pada perayaan Hari Raya Idul Fitri ini masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara bersama-sama ataupun secara berjamaah baik untuk para pasien maupun para tenaga medis asalkan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Karena pada saat itu tingkat keterisian ataupun kapasitas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini masih di bawah 20% begitu. Berbeda dengan kondisi saat ini yang angkanya sudah mencapai hampir 70% begitu. Terkait dengan seperti apa suasana perayaan Hari Raya Idul Adha bagi para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, ini yang tadi saya tanyakan kepada salah satu teman saya yang memang saat ini sedang menjalani perawatan karena positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Ia menyatakan ada sedikit perasaan sedih yang tentunya ia rasakan karena memang di momen Hari Raya Idul Adha ini harusnya ia bisa berkumpul dengan keluarganya untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha, kemudian untuk berkurban dan juga berbagi, tapi hal itu tidak bisa ia lakukan karena memang kondisi ia yang positif COVID-19 sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha ini seperti biasa, para pasien dianjurkan ataupun dihimbau untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara sendiri-sendiri di unit mereka masing-masing. Kemudian kegiatannya pun dilakukan secara seperti biasa, seperti pagi hari mereka melakukan aktivitas senam ataupun berolahraga. Kemudian nanti yang tadi juga disoroti ataupun disampaikan oleh teman saya yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, ia menyatakan bahwa meskipun ada perasaan sedih namun sedikit terobati karena ada silaturahmi virtual yang ia bisa lakukan saat Hari Raya Idul Adha ini. Dan berikut ini saya sampaikan ataupun kami putarkan testimoni ataupun kesan dari perayaan Hari Raya Idul Adha oleh salah seorang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Saya saat ini dan keluarga sedang mengalami COVID-19. Jujur sedih banget tidak bisa mengikuti sholat Idul Adha. Untuk masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menjalankan sholat Idul Adha, selalu menerapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Mari kita sama-sama putus rantai COVID-19 dan mari kita semua bantu untuk para nakes agar mereka tidak terlalu lelah untuk merawat kita. Salam garis satu dari saya dan orang-orang di sekitar Wisma Atlet.
Kondisi lain yang juga kami pantau di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini adalah meskipun tidak dirayakan ataupun meskipun tidak dilaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah, namun untuk tenaga medis sendiri mereka melaksanakan pemotongan kurban. Ada 1 ekor sapi yang didapatkan sehingga itu tadi dilakukan proses pemotongan dan nantinya akan dibagikan secara langsung kepada para tenaga medis yang ada di sini. Yang juga kami soroti pada hari Idul Adha ini adalah titik-titik pengiriman barang yang ada di Tower 5 maupun Tower 7. Jumlahnya menurut informasi dari penjaga jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya karena pada hari raya Idul Adha ini kemungkinan lebih banyak pengiriman makanan yang dikirim oleh kerabat ataupun keluarga untuk mereka yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini. Juno. Ya, Yasir, untuk saat ini bagaimana tingkat keterisian yang sebelumnya tercatat ada 5.430 orang yang berada ataupun tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet saat ini? Untuk tingkat keterisian sendiri, dari data yang kami peroleh dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini, per tanggal 20 Juli 2021 ini tingkat keterisiannya yaitu 68,79%. Angka ini berangsur-angsur menurun jika kita bandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Contohnya saja pada tanggal 14 Juli 2021 ataupun beberapa hari yang lalu tingkat keterisiannya di angka 77,50%. Itu berarti memang ada penurunan yang signifikan. Harapannya memang akan terus terjadi penurunan untuk tingkat keterisian ataupun kapasitas yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini. Selain itu yang juga kami pantau adalah selisih antara pasien yang masuk dan juga pasien yang keluar. Pada 14 Juli lalu jumlah pasien yang masuk di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini hampir sama dengan jumlah pasien yang keluar atau pasien yang sembuh. Jika kita bandingkan dengan tanggal 20 Juli 2020 ini, ternyata jumlah pasien yang sembuh atau pasien yang keluar ini lebih banyak, sekitar hampir 800 pasien jika kita bandingkan dengan jumlah pasien yang masuk yaitu sekitar 300 lebih pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini. Harapan kita bersama tentunya dengan adanya pengendalian yang dilakukan ataupun sejumlah aturan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat menekan angka COVID-19 di Indonesia sehingga memang tingkat keterisian ataupun kapasitas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini terus menurun begitu. Harjuno, kembali ke Anda. Ini menjadi harapan kita bersama, tidak hanya tingkat keterisian yang menurun, maupun juga tingkat kasus di Indonesia juga mengalami penurunan. Terima kasih rekan Yasir Nene Ahmad dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.